Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will learn about how to identify parts of speech in abstract of article. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi parts of speech pada abstrak dalam sebuah artikel. Sebenarnya, atau pada dasarnya, mengidentifikasi parts of speech pada suatu bacaan itu sebenarnya sama karena kita hanya menentukan kata ini masuk di parts of speech yang mana, terus kata itu bagian dari part of speech yang mana. Itu sih pada intinya. Tapi di sini saya memilih bacaannya itu adalah artikel yang dimana kita hanya memilih bagian abstraknya saja. Alasannya kenapa saya memilih artikel, karena saya ingin kalian lebih dekat atau lebih mengetahui sebuah artikel ini. Kenapa demikian? Itu dikarenakan artikel ini atau sebuah artikel itu sangat penting atau sangat berguna bagi seorang mahasiswa, entah itu dia pada saat mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsinya, karena abstrak ini digunakan untuk atau sebagai referensi ketika kalian ingin menulis suatu tulisan ilmiah. Itulah penyebab atau alasan kenapa saya memilih bacaan artikel. Dan kenapa bagian abstraknya? Ya, karena bagian abstrak ini itulah bagian yang paling pendek dalam suatu artikel, dan bagian abstrak ini juga merupakan bagian yang dia itu bagian yang mencakup seluruh isi dari suatu artikel. Nanti kita akan bahas atau berkenalan sedikit tentang artikel di slide selanjutnya. Dan mungkin pertemuan kedua akhir, sebelum kita final, saya akan berikan website yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mencari atau men-search beberapa informasi tentang artikel yang kalian ingin gunakan atau kalian ingin gunakan sebagai referensi kalian ketika kalian menulis skripsi nanti atau ketika kalian mengerjakan suatu tugas. Nantilah saya akan berikan beberapa website yang bisa kalian gunakan. Tapi di sini pada pertemuan ini kita hanya mengidentifikasi parts of speech pada bagian abstrak dalam sebuah artikel. Sebelum saya memberikan contoh bagaimana cara mengidentifikasi part of speech, alangkah lebih baiknya kalau kita membahas sedikit tentang parts of speech. Sebelum kita mengidentifikasi part of speech pada sebuah abstrak, di sini saya ingin membahas sedikit kembali tentang beberapa part of speech yang pernah kita pelajari, yaitu seperti yang pertama itu noun, yang artinya kata benda. Noun di sini digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau suatu konsep. Contohnya itu book, country, city, bag, cake, itu contoh kata benda atau noun. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Selanjutnya itu pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun. Contohnya itu
itu seperti I, we, he, this, that, mine, yours, dan lain-lain. Selanjutnya verb. Verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Contohnya seperti have, rise, wait, remain, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada adjective. Adjective itu adalah kata sifat yang dimana digunakan untuk memberikan keterangan pada noun atau pronoun. Seperti pretty, sad, beautiful, handsome, itu adalah contoh-contoh dari kata adjective. Oke, next. Selanjutnya adverb. Adverb itu artinya kata keterangan, yang dimana fungsi adverb itu adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Contohnya seperti usually, always, quickly, softly, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya ada preposition atau kata depan. Fungsinya itu untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata yang lainnya dalam sebuah kalimat. Adapun contohnya seperti in, on, through, with, by, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada conjunction atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Contohnya seperti and, but, after, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu interjection atau kata seru. Jenis kata ini itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya seperti oops, wow, oh no. Itu contoh dari kata interjection. Oke, seperti yang kalian lihat, di sini ada 8 parts of speech yang kita sudah bahas atau pelajari. Tapi pada kesempatan ini, karena kita akan mengidentifikasi sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah artikel, jadi di sini kita akan jarang menemukan part of speech seperti interjection. Oke, ini akan sangat jarang. Mungkin akan ada ketika penulisnya itu dia meneliti sebuah penggunaan kata interjection pokoknya penggunaan kata interjection wow kah atau apa dalam kesehari-harian suatu siswa. Pokoknya kalau kata interjection ini itu sangat jarang kita akan dapatkan di karya tulis ilmiah, karena interjection ini biasanya itu karena ini adalah suatu ungkapan atau kata yang spontan, biasanya kita gunakan ketika kita berbicara langsung atau berkomunikasi langsung dengan teman kita atau orang lain. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini noun ada tanda dalam kurung, terus dia itu ada and, terus pronoun ada for, verb ada v, adjective ada age, dan seterusnya. Di sini ini simbol yang ada dalam kurung ini kita akan gunakan nanti ketika kita mengidentifikasi tiap kata pada abstrak yang ada nanti. Nanti kita akan lihat contohnya. Jelas
Kalau nanti simbolnya n, kita taruh n, berarti itu adalah termasuk noun, kata benda. Terus kalau dia kita tulis for, berarti itu pronoun. Oke, nanti kita lihat. Sebelum kita mengidentifikasi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang artikel. Adapun pengertian artikel atau artikel dalam bahasa Indonesia itu merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai suatu fakta, fenomena, data, hingga kejadian-kejadian tertentu yang dimana dituliskan menggunakan bahasa yang ilmiah. Itulah pengertian dari artikel. Selanjutnya, oke. Di sini kalian bisa lihat bagian-bagian yang ada pada artikel, yaitu ada abstract, introduction, result and discussion, conclusion, and references. Sebenarnya bagian-bagian yang saya tulis atau kalian lihat di slide ini tuh bagian-bagian artikel pada umumnya. Karena sebenarnya setiap jurnal itu memiliki aturan-aturan, dia itu memiliki aturan susunannya tersendiri untuk artikelnya. Jadi ini itu bukan susunan yang mutlak, tapi pada umumnya susunannya seperti ini, tapi tidak semuanya. Karena seperti yang saya katakan tadi, setiap jurnal itu dia memiliki susunan artikelnya tersendiri. Oke, karena tadi saya menyebutkan tentang jurnal, saya ingin memberikan informasi tentang apa sih bedanya artikel dengan jurnal. Sebenarnya artikel itu seperti kalian lihat, artikel itu bagian-bagiannya ada abstract, ada introduction, ada result and discussion, conclusion, and references. Itu adalah sebagian besar adalah bagian-bagian dari artikel yang tertulis di dalam artikel bagiannya. Dan ini jurnal ini merupakan kumpulan beberapa artikel. Jadi sekali lagi, jurnal ini merupakan kumpulan beberapa artikel. Karena setiap jurnal dia memiliki fokusnya tersendiri. Contohnya, kalau jurnal ini membahas tentang writing, berarti semua artikel yang di dalam jurnal writing itu artikelnya semua membahas tentang writing. Jadi jurnal ini merupakan temanya tentang writing, berarti isi artikel yang di dalam jurnal ini itu semuanya membahas atau dia meneliti tentang writing gitu. Itulah perbedaan artikel dengan jurnal. Oke, kita lanjut. In the next slide itu di sini kalian bisa lihat ini adalah salah satu contoh abstrak yang ada pada sebuah artikel. Oke, di sini kalian bisa lihat judul artikelnya itu tentang English Only or More Language Ideologies of International Students in an EMI University in Multilingual Hong Kong. Itu adalah judulnya, title-nya. Dan di sini ada abstraknya, kalian bisa lihat ini dari atas sampai ke bawah ini abstraknya. Dan kalau saya tidak salah, abstrak itu maksimalnya, kalau tidak salah ya, dia itu 250 kata. Itu dia maksimal 250 kata. Sebenarnya itu tergantung sih lagi dari jurnalnya.
dia maunya abstraknya seberapa panjang dan seberapa pendek. Tapi kalau saya tidak salah biasanya itu dari 100 atau 150 minimalnya jumlah kata ya, jumlah kata pada sebuah abstrak. Oke, di bagian bawah ini ada keywords. Keywordsnya itu ini adalah kata kunci. Kata kunci ini kalian bisa lihat, ini adalah keywordsnya. Ini adalah kata kunci di artikel ini. Dari mana sih kata kunci ini? Oke, kata kunci ini, keywordnya ini kita biasanya diambil dari apa-apa saja yang penulis atau peneliti teliti dalam sebuah artikel. Ini itu ya namanya keywords, kata kunci. Oke? Oke, karena saya hanya memberikan sebuah contoh, makanya pada kesempatan ini saya hanya akan mungkin membahas sedikit saja cara mengidentifikasi parts of speech di abstrak ini. Oke, kita lihat the next slide. Ini adalah beberapa bagian dari abstrak yang tadi saya tunjukkan pada slide sebelumnya. Saya hanya mengambil beberapa karena di sini saya hanya memberikan contoh bagaimana cara mengidentifikasi parts of speech pada sebuah abstrak. Dan tidak mungkin juga saya mengidentifikasi semua abstrak itu kemudian saya jelaskan dalam video ini, karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan saya hanya akan memberikan beberapa contoh. Oke, yang kalian harus tahu bahwa ketika kita mengidentifikasi parts of speech pada suatu bacaan, karena kita gunakan abstrak, itu kita mulai dari kata pertama. Oke, di sini kata pertama this, kemudian paper. Jadi kita akan mengidentifikasi kata tiap kata yang ada di abstrak tersebut. Dia masuk parts of speech apa? Oke, contohnya. Contohnya pada abstrak ini kata pertama itu ada this. Dia itu termasuk pronoun yang artinya ini. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan tugas untuk mengidentifikasi part of speech pada abstrak yang nanti saya sediakan, kalian akan tulis katanya, contohnya this, kemudian ini adalah part of speech-nya, dia masuk bagian apa, kemudian di sini ada equal, tanda sama dengan, dan diikuti oleh artinya, meaning-nya. Oke, kita lihat contoh kata selanjutnya. Ada paper. Paper itu masuk part of speech noun, kemudian yang artinya naskah atau karangan. Oke, simbol yang tadi ini, simbol N, simbol pro itu kalian bisa lihat di, kalau tidak salah, slide kedua atau ketiga. Itulah gunanya tadi saya memberikan simbol di tiap kata untuk memudahkan kalian. Maksudnya kalian tidak usah menulis terlalu panjang noun, cukup berikan dia simbol N ketika noun, V ketika verb, terus age ketika adjective. Itulah simbol-simbol yang kalian bisa lihat untuk mengerjakan nanti tugasnya. Oke, selanjutnya itu investigate. Investigate itu verb, dia itu artinya meneliti, language itu noun yang artinya bahasa, ideology noun yang artinya filsafat.
Oke, kalian di sini lihat ya. Oke, ini ideology. Sedangkan di teks itu ideologies. Jadi, ketika kalian nanti mengidentifikasi abstrak yang saya sudah sediakan, kalian tidak usah tulis penambahan es untuk jamak atau untuk ini ketika dia tunggal kayak gini ya, investigate, kan ada S-nya. Kalian hanya tulis saja katanya investigate tanpa S ya, tanpa S atau tanpa ES ketika dia sebuah noun yang jamak. Jadi kalian tulis katanya seperti ideology tanpa ES ya. Kalian tulis kata aslinya without S or ES ketika dia tunggal, maksudnya ketemu apa ya namanya, ini simple present ya, simple present, dan ketika dia jamak tidak usah, sekali lagi kalian tidak usah tulis S atau ES nya, tulis saja kata dasarnya, bukan sih kata dasarnya, kata without S atau ES nya. Oke, selanjutnya kata hold itu termasuk verb yang artinya mengadakan. Oke, di sini juga ada perbedaan. Di teks ada held, tapi yang kalian tulis nanti itu hold. Kenapa demikian? Karena held pada artikel ini atau pada abstrak ini dia itu menggunakan verb kedua. Dan ketika kalian nanti mengidentifikasi, saya inginkan kalian tuliskan kata kerja bentuk pertamanya. Jangan kata kerja bentuk keduanya atau ketiganya. Jadi kalian harus menuliskan kata kerja bentuk pertamanya. Makanya di sini saya tulis hold karena held ini dia kata kerja kedua. Pasti kalian bertanya lagi, terus mem, bagaimana kalau saya tidak tahu caranya membedakan ini verb kedua atau ini verb pertama? Oke, nanti di slide terakhir nanti saya akan berikan contoh kamus lah yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa di situ katanya akan terdeteksi, oh ini tuh verb bentuk kedua. Jadi kalian akan diarahkan ke bentuk pertamanya, kata kerja bentuk pertamanya. Nanti saya akan perlihatkan. Oke, kita lanjut saja. By itu masuk preposition yang artinya oleh, group itu noun yang artinya kelompok, of itu preposition yang artinya pada atau dari, international itu adjective yang artinya internasional. Oke? Jadi tadi ada 2 poin dimana ketika kata kerja ditambah S seperti ini, kalian tidak usah tulis S-nya, dan ketika noun-nya ditambahkan ES, ketika jamak kalian tidak usah tulis saja kata aslinya without S or S. Terus di sini saya juga mau kalau kalian menulis kata kerja bentuk pertamanya, bukan bentuk keduanya atau ketiganya, walaupun di abstrak itu dituliskan bentuk keduanya, kata kerja bentuk keduanya atau ketiganya nanti. Oke? Nanti kalian akan kerjakan begini ya bentuknya, tapi seluruh abstrak, maksudnya seluruh bacaan abstraknya, bukan cuma
berapa baris saja seperti yang saya lakukan. No, tapi seluruh. Oke, nanti saya jelaskan lagi di grup. Oke, ini adalah kamus yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mengetahui apakah verb atau kata kerjanya itu bentuk pertama, kedua, atau ketiga. Dan aplikasi ini bisa kalian download di Android atau iOS, semuanya bisa. Ini adalah tampilan kamusnya, namanya itu Kamusku. Oke, kita lihat cara penggunaannya. Di sini kalian bisa lihat saya mengetik kata help yang tadi ada di abstrak yang tadi saya berikan contoh untuk identify. Di sini saya coba tulis help, kemudian itu akan muncul seperti kata di bawah ini yang bisa kalian lihat, di mana help itu bentuk past tense dan past participle hold. Jadi help ini bentuk kedua dan ketiga dari kata kerja hold. Oke. Terus saya akan klik kata ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana kata kerja help ini merupakan bentuk past tense dan past participle untuk past tense dan past participle dari kata hold. Dan untuk mengetahui arti help-nya ini, kita bisa klik di kata hold yang merupakan bentuk pertama dari kata help ini. Oke, ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana akan muncul beberapa pengertian dari kata help tersebut atau hold tersebut, dan kalian bisa pilih artinya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kosakata dalam bahasa Inggris itu memiliki berbagai macam arti. Maksudnya dia memiliki beberapa arti di setiap katanya. Makanya di sini kalian bisa pilih sendiri arti dari kata tersebut yang sesuai dengan konteks yang ada pada abstraknya. Okay, I think that's all for this material, and I hope all of you understand about this material for today, and I want to say thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.